Kalau kita ngomongin Indonesia, kita pasti ngomongin laut. Yah, gimana enggak? Negara kepulauan terbesar di dunia kan? Jadi, kekuatan angkatan laut itu, wah, udah harga mati. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tulang punggung baru dalam penjagaan kedaulatan maritim kita. Nah, lihat deh. Ini dia KRI Dorang dan KRI Bawal. Mereka ini kapal-kapal pertama dari kelas patroli baru yang dinamai kelas Dorang. Kelihatannya emang nggak segede kapal fregat atau perusak ya, tapi justru di situ pertanyaannya. Kenapa sih kapal-kapal yang relatif kecil ini malah jadi super krusial buat masa depan Indonesia? Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita kenalan dulu sebentar yuk. Kelas Dorang, atau yang sering juga disebut PC-60, ini adalah elemen kunci dalam modernisasi Angkatan Laut kita. Dan ini bukan cuma soal nambah-nambahin kapal doang loh, ini sebuah langkah yang strategis banget. Jadi apa sih sebenarnya kapal kelas Dorang ini? Gampangnya gini, ini adalah kapal patroli cepat, panjangnya 60 meter, dan yang paling keren, sepenuhnya dirancang dan dibangun di dalam negeri. Nah, catat poin pentingnya di sini, dibangun secara lokal. Ini bakal jadi benang merah utama obrolan kita hari ini, yaitu soal kemandirian. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi kapal ini ya. Kita intip anatominya, biar kita paham apa sih yang bikin kapal ini begitu istimewa. Panjangnya 60 meter. Mungkin kedengarannya nggak terlalu masif ya, tapi dalam dunia kapal patroli, ukuran segini tuh pas banget. Cukup besar buat stabil di laut lepas, tapi di sisi lain tetap ramping dan lincah buat melakukan pengejaran atau manuver cepat di perairan yang lebih sempit. Nah, ngomongin soal ngejar-ngejar, kecepatan itu kuncinya. Kapal ini bisa melaju sampai 24 knot, itu sekitar 44 km per jam. Ini penting banget buat misi intersepsi, ngejar kapal ilegal, penyelundup, atau ancaman lain yang coba-coba kabur. Ibaratnya, ini mobil patroli polisi tapi versi lautan. Tapi ingat ya, secanggih apapun sebuah kapal, tanpa awaknya, ya cuma jadi besi ngambang aja. Nah, untuk mengoperasikan kapal ini non-stop, dibutuhkan total 55 personel. Ini menunjukkan betapa krusialnya elemen manusia di balik semua teknologi canggih ini. Slide ini merangkum spek teknisnya dengan lengkap. Bobotnya 520 ton kalau muatan penuh, tenaganya dari 2 mesin diesel MTU yang gahar, dan bisa beroperasi selama 6 hari di laut sebelum perlu isi ulang perbekalan. Dari sini aja udah kebayangkan kemampuannya seperti apa? Sip, bodinya udah kita bahas, sekarang kita lihat giginya. Kira-kira apa aja sih persenjataan yang dibawa? Dan yang lebih seru lagi, apa ada potensi tersembunyi yang dimilikinya? Wah, persenjataannya ini nggak main-main loh. Senjata utamanya itu meriam Leonardo Marlin 40 mm. Sebuah sistem yang canggih banget dan sudah full digital. Dan yang menarik, ini adalah jenis meriam yang sama yang dipakai di kapal perang korvet yang ukurannya lebih besar. Jadi daya pukulnya itu signifikan banget untuk kapal sekelasnya. Nah, kutipan dari Laksamana Yudo Margono ini mengungkap potensi terbesarnya. Desain kapal ini tuh ternyata fleksibel banget. Jadi, di masa damai, dia berfungsi sebagai kapal patroli, tapi kalau situasi darurat, sudah ada ruang dan jalur yang disiapkan khusus buat pemasangan rudal anti kapal. Keren banget kan? Ini menunjukkan desainnya emang udah disiapkan untuk skenario perang. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Kita udah tahu apa itu kapal kelas Dorang. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Mengapa kapal ini jadi sepenting itu buat strategi maritim Indonesia? Jadi pertanyaannya simpel aja. Dengan garis pantai dan wilayah laut yang luasnya bukan main, kenapa Angkatan Laut secara spesifik butuh kapal patroli jenis ini? Angka ini ngasih kita gambaran skala tantangannya. Jadi di tahun 2015, TNI AL itu udah ngitung, mereka butuh setidaknya 40 kapal patroli baru seukuran ini. Tujuannya, biar bisa efektif mencegah pencurian ikan dan kejahatan maritim lainnya. Ini bukan target main-main, ini tujuan strategis jangka panjang. Nah, inilah misi utamanya. Kapal-kapal ini adalah ujung tombak penegakan hukum di laut. Mereka dirancang khusus untuk patroli di zona ekonomi eksklusif kita yang luasnya minta ampun. Tugasnya ya memerangi ancaman nyata kayak illegal fishing yang tiap tahun bikin negara kita rugi triliunan rupiah. Sekarang kita geser lagi ke signifikansi yang lebih luas. Kenapa pembangunan kapal-kapal ini di dalam negeri jadi hal yang penting banget? Karena ini bukan cuma soal bikin kapal, tapi ini soal membangun sebuah industri. Poin kuncinya di sini, ini bukan proyek satu perusahaan aja. Ini kerja keroyokan yang melibatkan berbagai galangan kapal nasional. Ini menunjukkan kalau kapabilitas industri pertahanan maritim kita itu tumbuh. Dan yang lebih penting lagi, ini membangun ekosistem keahlian teknis di dalam negeri. Jadi SDM kita makin jago, dan itulah kunci sukses yang sebenarnya. Garis waktu ini nunjukin banget betapa stabil dan konsisten produksinya.
Mulai dari peletakan lunas pertama di tahun 2020 sampai peresmian kapal-kapal baru di akhir 2024, kita bisa lihat sendiri armada ini tumbuh secara nyata. Kekuatan patroli Angkatan Laut kita jadi makin kuat dari tahun ke tahun. Oke, perangkat kerasnya udah kita bahas, strateginya udah, industrinya juga udah. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling kompleks dan mungkin yang paling penting, para pelaut yang mengoperasikan kapal-kapal canggih ini. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Teknologi itu kan larinya kenceng banget. Kita bisa aja bangun kapal paling canggih sedunia, tapi kalau awaknya nggak dilatih untuk memaksimalkan kemampuannya, ya sama aja bohong. Kapal itu jadi nggak akan efektif. Kutipan dari sebuah riset ini, wah, jujur dan langsung ke intinya banget. Ini menyoroti tantangan nyata di bagian sumber daya manusia. Ada gap atau kesenjangan antara seberapa cepat teknologi alutsista kita maju dengan kurikulum dan keahlian para pengajar di lembaga pendidikan militernya. Terus solusinya gimana dong? Nah, Angkatan Laut kita sekarang lagi fokus mengubah cara mereka merekrut, melatih, dan mengembangkan personel. Ini termasuk mencari calon prajurit yang dari awal emang punya kompetensi yang nyambung. Dan yang pasti, kurikulum pendidikannya diupdate terus biar bisa ngejar teknologi terkini ada di kapal-kapal baru seperti kelas Dorang ini. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan besar ini. Proyek kelas Dorang ini adalah perpaduan antara ambisi industri pertahanan nasional dengan tantangan pengembangan sumber daya manusianya. Keberhasilannya nanti bukan cuma diukur dari jumlah kapal yang berlayar, tapi dari seberapa efektif kapal-kapal ini bersama para awaknya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sebuah pertanyaan yang jawabannya, iya, akan kita lihat di lautan luas Nusantara.